Halo, Huben balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Long time no see, guys. Aku udah vakum kayak kurang lebih 2 bulanan gitu ya, 2 bulan lebih deh kayaknya, hampir 3 bulan ya gitu. Dan I'm back di tahun baru gitu kan, dan segala hal yang baru lah pokoknya. Semoga tahun 2023 nya oh, nggak hektik ya dibandingkan 2022 nya gitu. Oke. Kali ini aku mau yang reading yang ringan-ringan nih ya, tentang prediksi cinta kamu bulan Januari gitu. Oke, mumpung ini masih tanggal 1, gimana nih tahun barunya? Apakah kalian kehujanan? Karena di tempat Regina tuh hujan semalaman. Jadi Regina cuma tidur doang tahun baru gitu ya. Oke. eh Intermezzonya udah selesai, jadi kita langsung aja ya. Regina seperti biasa, I'm sorry kalau misal seandainya dari posisi kameranya agak agak turun ya tadi ya, karena memang tadi ring lightnya sempet entahlah itu kenapa. Oke, nggak apa-apa deh. Ini nih PL1 ya, PL1. Kebetulan Regina baru beli jedai gitu, dan kalian bisa pilih di sini ya. Ada 3 warna. Yang pertama pink muda, PL1 cute. PL kedua ada warna krem. PL ketiga ada warna pinknya agak fuchsia sih, agak tebal. Oke. Seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di PL kalian. See you. Oke, untuk para human yang pilih PL number 1, nomor 1, ini pink. Pink muda. Ini PL yang Regina pilih juga, jadi kita para pecinta-pecinta, mari kita lihat bagaimana kisah cinta kita di bulan Januari ini gitu kan. Yang bagus-bagus aminin. Kalau misalnya emang ada hal-hal yang kurang enak didengar, ya udahlah ya. Ini kan cuma kayak ramalan cuaca aja gitu, oke? Di sini ada Air of Swords. Di sini ada King of Cups. Ada The Sun, ada Two of Wands, ada The Emperor. Oke. Kayaknya wow. Oke. Kayaknya kalian nih di bulan Januari nih agak terjebak ya. Terjebaknya bukan terjebak gimana-gimana nih. Sorry kalau misalnya ada noise kucing berantem. Di luar ada kucing berantem. Oke. Kalian agak terjebak. Terjebaknya gini karena ada orang yang mantau kalian, sebenarnya mantau kalian tapi gengsi. Terjebaknya gini, bingung mungkin ya, bingung karena uh, mungkin aja kamu udah ngerasain nih kalau orang ini tuh menyayang kayak King of Cups gini nih, mau perempuan atau mau laki-laki gitu yang nonton ini, lawan jenis ya yang kalian sedang dekat mungkin gitu kan, yang memang ya lagi kamu bisa rasain deh, kamu bisa bisa rasain tuh dia tuh kayak penyayang gitu, beda banget perhatiannya ke kamu. Kamu juga mungkin bingung kayak ini orang beneran gak ya ke aku, atau ini orang bener-bener aku nih nangkep sinyalnya bener atau enggak sih gitu kan, atau cuma perasaan aku doang gitu. Nah, orang ini karena saking gengsinya, karena di sini ada Emperor. Emperor itu identik banget sama Aries ya. Aries ini gengsinya gede banget. Dia nggak akan ngomong, maksudnya kayak yang dia kalau misalnya seandainya masih memantau ya, masih memantau atau mengobservasi mangsanya nih, dia itu kayak nggak langsung, walaupun secara alamiahnya dia langsung belak-belakan, langsung kalau suka suka bilang, kalau misalnya nggak suka bilang. Tapi kalau lagi masih masa-masa observasi, dia ini gengsinya gede banget gitu. Jadi itulah kenapa mungkin kamu ngerasa bingung ini orang beneran atau enggak ya gitu. Kamu tuh ngerasa kalau dia ini sumber
apa ya, sumber pelengkap ya kebahagiaan kamu gitu. Mungkin kamu secara 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 keseharian ya mungkin kamu biasa aja gitu, kayak yang oh biasa aja nih, aku bisa bahagia sendiri kok gitu. Tapi dengan adanya dia hadir di hidup kamu itu kayak nambah kebahagiaan kamu sebenarnya. Cuma mungkin kamunya nggak nunjukin ke dia gitu, dan dianya juga kayak yang bingung juga gitu loh. Ini karena gengsinya tinggi ya, gengsinya gede, jadi dia kayak aduh, kalau belum pasti dia nggak mau confess gitu, karena memalukan kalau misalnya dia ditolak gitu kan gitu. Jadi dia mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu bingung, mungkin ini adalah jawabannya ya. Jawabannya kalau sebenarnya orang itu tuh emang penyayang banget, suka sama kamu, terus kayak yang bawaannya tuh pengen ngasih ke kamu, terus orangnya juga sebenarnya ya eh penyayang sama semua makhluk deh gitu tuh, mau temen-temennya atau keluarganya termasuk kamu gitu loh. Jadi mungkin kamu juga kadang bingung, dia nih baiknya ke setiap orang, dia baiknya kemana-mana kayak gitu. Kadang mungkin kamu lebih sering ngeliat dia hahaha hihi bareng sama teman-temannya, atau hahaha hihi flirty godain sana sini, mungkin kayak gitu ya. Itu sebenarnya kayak yang eh dia tuh cuma mau nunjukin kalau aku tuh bisa seasik ini loh gitu tuh. Kalau kamu sama aku bisa seasik ini sama kamu gitu. Jadi dia cuma mau nunjukin itu gitu tuh. Cuma kamunya mungkin salah paham ya, kayak ini orang gimana sih gitu kan, kok kesana sini gitu loh. Tapi memang orang ini sumber kebahagiaan pelengkap kamu ya. Orang ini mantau kamu terus sih gitu. Kalau kamu lagi berurusan sama Aries, mungkin ini jawabannya. Atau mungkin kamu sedang berurusan dengan Leo gitu, mau perempuan mau laki-laki yang nonton ini. Kalau kalian perempuan berarti laki-laki ini antara Aries atau Leo. Tapi kalau misalnya kamu yang nonton ini adalah laki-laki, berarti tadi aku nyebutinnya perempuan apa sih? Pokoknya intinya Leo dan Aries lah di linknya gitu ya. Gitu yang sedang memantau ini. Fire sign semua ya. Fire sign, gengsinya memang gede. Gengsinya gede, terus bukan kelewat ya, kepalang humble gitu. Jadi kamu nih kejebak nih eh antara mau bilang memvalidasi ya, antara memvalidasi perasaan kamu kalau dia tuh suka sama kamu atau kamu suka sama dia, tapi ya gimana ya gitu. Jadi agak bingung, terjebaknya di situ. Tapi tenang aja, kita cari jawaban di kartu-kartu yang di tebaran lain ya gitu. Di sini ada chemistry, di sini ada forgiving and learning, di sini ada love yourself first. Oke. Sebenarnya chemistry kamu sama dia ini, wih, kuat banget nih. Sangat-sangat kuat karena secara fisik mungkin dia adalah tipe kamu. Terus secara fisik dan karakter kamu adalah tipenya dia. Gitu. Kalaupun mungkin bukan fisik dia dia ini punya standar seperti ini tapi kamu nggak masuk standarnya dia, tapi secara karakter kamu tuh bener-bener bisa bikin dia meleleh gitu. Jadi kenapa kamu bingung, kenapa kamu ngerasa terjebak, karena kamu punya ketakutan, kamu belum bisa memaafkan masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah disakiti orang, terus kamu jadinya tuh banyak negative thinking sama dia gitu. Sedangkan dia ini memang banyak banget apa ya, dramanya. Mungkin bukan drama juga sih, dia sebenarnya nggak pengen drama, cuma kayak yang untuk menutupi gengsinya, terus nurutin egonya, dia lebih milih untuk kayak menyembunyikan itu semua gitu loh. Jadi itulah kenapa dia bikin bingung, dia bikin kamu bingung, terus kamunya juga punya trauma mungkin gitu. Jadinya akhirnya ya begitu kondisinya gitu. Ataupun mungkin dia tuh sebenarnya pernah punya salah sama kamu ya. Pernah punya salah sama kamu, akhirnya dia kayak nutupin perasaannya gitu. Ngerasa kalau dia ngebuka perasaannya untuk kamu, nanti di kamu nolak dia gitu. Tadi kan aku udah ngerasain ada rasa takut ditolak gitu dari dia gitu. Jadi makanya sebenarnya yang dibutuhin dari ini semua adalah dia pengen kamu tuh maafin dia,
kalian tuh belajar dari situasi ini kayak gitu. Kamu belajar untuk nge-healing diri kamu sendiri, dan dia juga belajar untuk nggak banyak drama, nggak banyak acting gitu. Terus di sini juga ada love yourself first, berarti memang masing-masing dari kalian memang perlu belajar untuk kayak mencintai diri kalian masing-masing, kayak nerima kekurangan kalian gitu loh. Ini kalian banyak insecure-nya, jadi entah kamu atau dia ini insecure-nya gede banget. Jadi belum juga perang, belum juga apa-apa gitu, udah mikirnya tuh kayak ini kayaknya nggak bisa deh, aku kan gini, emang dia mau sama aku yang kayak gini gitu. Jadi kayak kalian berdua banyak insecure ya, makanya kalian terjebak stuck di posisi atau situasi yang gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada closure-nya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian balik lagi ke diri kalian lagi gitu, kayak yang ngehealing diri kalian masing-masing gitu kan, kamu juga nggak terlalu memusingkan soal dia yang kesana kesini atau soal dia yang nggak jelas menurut kamu kayak gitu. Kalau kamu nggak terlalu musingin dan balikin energinya khusus untuk kamu sendiri, magnetnya ketara tuh nanti dia bakal datang sendiri buat kamu, ngutarain itu ke kamu kayak gitu. Karena energi itu seperti itu gitu loh. Semakin kamu balikin energi untuk full ke diri kamu sendiri, semakin ketarik dia gitu. Karena sesuatu yang kita kejar itu pasti lari gitu ya. Oke, apakah ada tambahan lagi? Kita cari di sini kali ya. Kebanyakan, tapi yang flip ada satu. Apa nih? Romance. Cupid's arrow strikes. Cupid's arrow strikes. Ini kalian jatuh cinta ini. Cuma kalian gak mau ngaku itu. Kamunya takut kan? Kamunya takut untuk mengakui bahwa kamu cinta dia, dan dia juga takut ditolak gitu. Sebenarnya dia udah kayak mungkin udah ngasih kamu perhatian, ngasih kamu kayak sinyal-sinyal tipis-tipis gitu. Cuma kamunya kayak aduh gimana dong gitu. Kalian lagi ada di situasi kayak gini gak sih? Aku lagi greget banget gitu kayaknya. Tambah lagi di sini, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is gateway to the soul. Oke. Kalau kamu bisa ngelakuin apapun nih ibaratnya, kamu bakal ngelakuin apa gitu tuh untuk situasi ini. Nah ini nih yang lagi dipertanyakan sama Tuhan di antara kalian tuh. Kalau misalnya kalian misalnya kayak oke lah, misalnya kamu insecure karena kamu kurang oke, kamu kurang bisa ini, kurang bisa itu. Kalau misalnya seandainya ternyata kamu dikasih sama Tuhan untuk bisa ngelakuin ini dan itu, kamu mau ngapain gitu? Mau diem-diem aja atau ngutarain gitu? Dan itu tuh harus pakai hati banget, nggak bisa pakai otak gitu ya. Karena di sini tuh kalian tuh terlihat ya, yang satu tuh pakai hati banget, yang satu tuh pakai logik banget. Jadi dia yang satu tuh ngedenial, kayak nggak mau ngakuin gitu loh kalau dia tuh suka. Tapi kamu di sini ngakuin kalau kamu suka, tapi kayak gimana ya gitu, nggak berbalas gitu sepertinya gitu kan. Jadi kayak saling insecure-nya ini nih. Di sini freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be. Jadi sebenarnya pathnya atau jalannya ini sebenarnya terbuka lebar antara kamu sama dia, asal kalian komunikasi, asal kalian tuh saling kayak yang ketika salah satu ngasih sinyal, yang satu nangkep gitu loh. Jangan ketika ada satu orang yang ngasih sinyal, yang satunya lagi malah kayak masa sih, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah ini penyakitnya di kondisi ini ya gitu loh. Jadi ya sebenarnya Tuhan tuh lagi ngasih kalian jalan yang terbuka lebar gitu, sangat-sangat lebar buat kalian. Cuma ini tadi nih self sabotasenya, kalian terlalu mensabotase diri sendiri
entah kamu atau dia gitu ya. Oke, jadi nih PL 1 ini dealing sama Arya sama Leo-nya kuat banget kan di sini. Arkananya 2 ya. Leo sama Aries, terus ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Sagittarius juga ada tapi nggak banyak. Oke, kita lihat lagi. Ada tambahan kah? 11. Ini ada spiritual connections. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa koneksi ini agak berat sedikit, wajar karena memang ini ngeperjing kamu, ngebayar karma-karma kamu yang udah kamu lakukan di masa lalu. Setelah itu memang orang ini spiritual connection. Jadi kalian punya koneksi yang nggak bisa dijelasin sama apapun. Kalian terkoneksi secara batin. Di sini ada Scorpio juga. Kalian nih kalau kalian tidur kalian itu kehubung. Jadi jangan aneh kalau misalnya kamu mimpiin dia, atau misalnya seandainya ya dia cerita kalau dia mimpiin kamu atau gimana, kan sebenarnya kalian terkoneksi via jiwa. Jadi kalau ketika kalian tidur itu jiwa kalian ketemu tuh, karena kalau dalam spiritual itu everything is connected. Jadi nggak ada yang keputus sama sekali, kalian nyambung. Jadi kalau misalnya kamu mimpiin dia, itu udah pasti sih kayaknya sebagian dari itu tuh firasat gitu loh, atau pesan yang tak tersampaikan karena kalian tuh gengsian, atau yang tadi yang aku bilang, ada yang gengsian, ada yang insecure dan lain-lain, nggak bisa diungkapkan, akhirnya diungkapkanlah via mimpi gitu ya. Oke, cukup panjang, tapi kita kayaknya butuh inisial nggak sih? Butuh inisial kali ya. Tadi kita singkirkan dulu 11. Itu juga 11 juga tentang komunikasi ya. Ya, komunikasi, perkumpulan gitu kan, persatuan. Oke, ini kita dapat Q, kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. Soalnya aku belum beli yang agak besar gitu loh. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Nah, ada Q, ada F, ada R, ada W, ada X, ada F, ada the key apa nih? Kalian kunci satu sama lain. Ada J, ada D, ada P, ada Q, ada O. Oke, ini inisialnya, mungkin nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Inisial dari dia. Kalau nggak ada it's okay, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau misalnya emang resonate, ambil aja ya yang resonate gitu. Oke, agar cukup untuk PL 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingnya Regina selanjutnya. Happy New Year. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih PL number 2 ya, krem. Jadi, kita lihat nih kira-kira seperti apa. Ada Knight of Wands, ada Two of Pentacles, ada Nine of Swords, ada The Hermit, ada The Empress. Oke, paham nih. Ini di bulan Januari ini kalian bakal lebih confused, kalian bakal lebih sering mungkin kurang tidur karena mikirin hal-hal ini tentang percintaan ya. Kalian itu mau fight sama sesuatu, kalian bingung nih apakah mau maju atau mundur, karena kelihatannya apa yang kalian harapkan itu belum muncul-muncul juga gitu. Jadi bingung nih gitu. Ada yang bingung mau maju atau enggak, ada yang bingung di antara dua pilihan nih, mau cowok yang ini atau cowok yang itu, atau mau cewek yang ini atau mau cewek yang itu ya gitu, karena saking banyaknya pilihan gitu. Agak stres sih, karena mungkin kalian juga lagi dealing ini nggak cuma dealing doang, tapi kayak yang ada beberapa part dimana kalian ada perselisihan atau yang kayak gitu loh. Jadi kalian bulan Januari ini dipaksa untuk kayak tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa yang kalian mau, kualitas apa yang memang, sorry ya kalau misalnya noise,
kualitas apa yang memang kalian cari dari seorang pasangan gitu. Jangan cuma karena ganteng cantiknya doang gitu. Tapi kalau karakternya nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, maksudnya apa yang kamu butuhkan juga, ini bakal terus-terusan bikin kamu stres gitu loh. Jadi jangan aneh kalau misalnya stres terus kalian kayak yang ini kok nggak datang-datang sih, ini kok nggak muncul-muncul juga. Itu sebenarnya sign kalau sebenarnya kamu tuh terlalu memaksakan kehendak kamu, terlalu maksain kayak semua ini tuh sesuai dengan timelinenya kamu gitu, bukan timelinenya Tuhan gitu. Kamu minta mungkin orang ini nih, contohnya nih kayak orang ini nih Tuhan gitu, tapi kata Tuhan ini tuh nggak cocok buat kamu karena nggak satu frekuensi sama kamu gitu loh. Kamunya aja masih kayak begini, terus gimana mau saya cocokin dengan yang seperti itu gitu kan. Nah itulah kenapa didelay dan nggak datang-datang gitu loh. Jadi hal itu sih yang bikin kamu stres mungkin ya, karena kadang nggak datang-datangnya ini gitu. Bingung mau maju atau mundur atau mau cari orang lain pun kayaknya nggak pas di hati atau gimana gitu. Sebenarnya bukan nggak pas di hati, tapi kamunya yang terlalu batu gitu. Kalau kamu pengen pasangan yang memang sesuai gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu harus jadi orang itu dulu gitu. Kita nggak bisa namanya kita minta sesuatu tapi frekuensi kita masih di bawahnya dia gitu. Mungkin aja kita misalnya kita ngincer, aku bukan berarti bilang kalau kita ngincer seseorang yang di atas kita secara ekonomi ataupun secara jabatan itu nggak mungkin, bukan. Tapi setidaknya kamu punya mental seperti mereka gitu loh. Kalaupun memang kondisi kamu tuh nggak sesuai dengan dia atau dengan mereka yang kamu pengenin gitu. Misal kamu pengennya sama orang kaya atau bla bla, yang ibaratnya yang mapan banget atau gimana gitu, sedang kok nggak datang ya gitu. Kamu lihat dulu diri kamu. Kalau misalnya seandainya, aku bukan berarti bandingin kamu, aku bilang kamu misalnya nggak berkecukupan, bukan. Tapi ketika kamu masih takut, orang kaya kan biasanya nggak takut untuk keluarin uang dong, karena mereka pikir kayak uangku banyak gitu kan ibaratnya. Kalau kamu aja jajan aja masih irit-irit, masih hemat-hemat, masih mikir-mikir, ngasih ke orang lain aja masih mikir, terus kayak ngasih orang lain aja masih ditagih. Nah yang kayak gitu yang nggak akan sampai frekuensinya. Makanya kalau misalnya kita minta sama Tuhan, usahain frekuensinya sama gitu. Bukan berarti kamu harus persis sama seperti dia, tapi setidaknya frekuensinya yang samain gitu. Tadi yang contohnya kayak tadi ya gitu. Nah itulah yang penyebab kamu stres di bulan Januari, karena apa yang kamu mau itu nggak ketemu gitu loh, nggak ditemukan gitu. Jadi ya makanya itulah kamu harus banyak introspeksi, kontemplasi kayak gitu. Kamu sebenarnya di sini punya potensi untuk jadi di Empress atau yang bisa menciptakan sesuatu ya, melahirkan sesuatu gitu, melahirkan sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Tapi itu tadi frekuensi yang aku bilang gitu. Kalau kamu pengen wujudin jodoh yang begini gitu kan, nah itu frekuensinya harus sama. Pokoknya nanti di bulan Januari ini hati-hati sama energinya ya. Stres dikit aja itu pasti acak-acakan tuh manifestasinya. Jadi kamu mau manifestasi sebanyak apapun itu bakal ketunda lagi gitu loh. Jadi untuk cinta menurut aku kayak banyak tanya deh ke diri sendiri, itu banyak menilai diri sendiri deh, jangan nilai orang lain terus, menilai diri sendiri deh, sudah sampai mana gitu, apakah frekuensinya sudah tepat untuk dapetin yang seperti ini seperti itu kayak gitu. Mau sampai kapan kamu bakal bingung, kamu bakalan terus kayak nyari mana nih kok belum datang kayak gitu. Terus di sini ada passion, di sini ada reconciliations, ada new love. Oke. Mungkin aja ada orang lama membawa cinta yang baru, membawa semangat baru,
membawa kebahagiaan baru kayak gitu, ataupun memang cinta yang baru ada. Tadi kan aku bilang ya antara dua orang ya, ada yang masa lalunya datang, si mantan datang mungkin, atau mantan gebetan datang lagi, dan di satu sisi juga ada orang baru juga yang lagi dekat sama kamu. Jadi memang ada dua ya, bingung nih mau pilih yang mana nih gitu kan, pilih yang mana dong. Nanti kalian seleksi aja tuh yang sesuai, atau yang sesuai dengan frekuensi kalian tuh yang mana gitu, yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau sesuai dengan visi misi kalian itu yang mana kayak gitu. Karena ini sudah 2023, jangan pikir-pikirin yang toksik ya gitu, kayak yang ringan-ringan aja deh gitu kan. Apalagi kan 2023 berarti numbernya 7, itu tentang marriage. Siapa tahu kamu bisa menikah dengan orang baru gitu kan, atau menikah dengan orang lama dengan cinta yang baru gitu kan ya, siapa tahu gitu kan. Oke, jadi intinya di sini ada dua orang yang bakal datang ke hidup kalian gitu. Oke, kita tambah lagi ya. Kebalik. Oh. Oke. Di sini kita nemu ada, kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Ya. If you could do anything, what would it be? Wah, ini keluar lagi nih. The answer dwelt in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Gateway. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tuh dikasih pilihan nih, kalian bisa ngapain aja, kamu tuh bakal pilih yang mana? Kalau misalnya frekuensi kalian nyampe, kalian mau pilih yang mana? Si orang lama atau si orang baru gitu. Tentuinnya pakai hati, jangan pakai otak. Jangan pakai logikanya, pakai hatinya. Kalau urusan cinta pakai hati dulu deh gitu, baru logika kalau misalnya lagi berat-beratnya ya. Di sini healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Oke, ini untuk kalian yang memang ternyata mantannya bakal datang lagi nih. Itu kalau misalnya kalian punya mantan yang sekiranya tuh kayak masih kayak stalking kalian di sosmed kayak gitu, kalian masih lihat, nah kemungkinan dia bakal balik tuh. Dan kalau misalnya tanda balik, berarti Tuhan ngasih kalian kesempatan untuk memperbaiki dan ngehealing luka-luka kalian yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi memang untuk kalian yang punya mantan sedang difasilitasi untuk bisa healing dari luka-luka lama kalian itu gitu. Karena sebenarnya kalian putus ataupun kalian berpisah itu sudah garisan tangan beliau, ibaratnya garisan Tuhan, dan Tuhan kepertemukan kalian kembali pun garisannya beliau juga gitu loh. Jadi ada alasan ya kenapa beliau seperti itu gitu ya. Terus ada new beginning. Ini untuk kalian yang memang orang baru, pilih orang baru. Ini merupakan new fresh air. Jadi benar-benar kayak udara segar banget buat kalian karena ada pengalaman dan petualangan baru. Setelah itu kalian nanti bakalan lebih semangat lagi, kalian passionately. Jadi kalian bakal lebih semangat lagi untuk ngadepin dunia ini dan mengejar cita-cita kalian kayak gitu ya. Kalau misalnya seandainya orang baru ini ternyata yang kalian pilih adalah orang lama, berarti orang lama ini atau mantan kamu yang balik ini kalian dikasih kesempatan untuk healing, setelah itu memulai lagi hubungan yang baru dan pengalaman baru juga. Terus kalian kan pasti kalau misalnya kalian pernah dealing sama orang pasti pernah punya cita-cita bersama toh gitu. Nah cita-cita bersama ini yang bisa kalian wujudkan selama bulan Januari itu. Kalaupun seandainya nggak langsung cepet gitu kan, kalian bisa kayak step by stepnya itu udah mulai kelihatan gitu ya. Apalagi ya, oh ya zodiaknya di sini Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn.
Ini earth sign-nya kuat banget. Ya, earth sign-nya kuat banget, Aries dari Sagittarius. Itu coba kita cari lagi. Kita menemukan lagi. Scorpio ini keluar terus ya. Scorpio ini ada six house. Tentang kalian mungkin dealing sama orang yang sering olahraga gak sih? Atau dari medis, atau kamunya memang lagi kerja di medis gitu. Nah ini nih kalian bakalan lebih sering untuk kayak menyeimbangkan kesehatan kalian juga kayak gitu. Terus ini tadi tambah Scorpio ya. Dan di sini juga ada kemungkinannya kalian dapat ini ya, dapat keberuntungan dari cinta, karena si cinta ini datang bukan cuma datang untuk asmara-asmara, lovey-dovey dan lain-lain, tapi membawa berkah juga. Jadi berkah uang ya gitu untuk kalian. Jadi semenjak ada dia, rezekinya ada aja gitu. Oke, aku kepinggirin dulu, kita cari inisialnya. Ini panjang banget gak sih videonya? Gak apa-apa ya, kita udah 3 bulan loh gak ketemu. Oke. Ini ada inisialnya W. Kelihatan gak? Semoga kelihatan ya. Ada W, ada D, ada R, ada Z, ada X, ada W lagi. W-nya banyak nih. Butuh lagi gak ya? Coba kita ambil lagi. Ada O, ada G, ada L, nih X, ada S, ada O. Oke, inisialnya ada X, W, O, D, R, Z, G, L, S, A, O. Ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, it's okay lah. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ambil yang resonate aja. Kalau misalnya nggak resonate file ini, kalian bisa pilih file lain. Oke, akhirnya cukup untuk file 2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingan lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Oke, Human, bagi kalian yang pilih file number ini ya, number 3 terakhir. Kita geser. Gimana nih cintanya di bulan Januari? Ada King of Wands, ada Five of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Page of Pentacles, ada Five of Swords. Ya. Ada 2 saluran ya. Saluran yang pertama adalah ada di antara kalian yang memang menyesali berpisah dengan seseorang, menyesali atau kayak meratapi, atau mungkin kalian yang ditinggalkan seseorang tuh masih berasa aja gitu rasanya gitu kan, atau mungkin kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan juga ini kayaknya ada nih gitu, dan kalian ngerasain wah galau, kayak yang sendirian, kayak gak punya siapa-siapa. Terus sosok ini yang kamu rindukan itu memang sosok yang memang humble, sosok yang memang kayak dicintai semua orang, sosok yang ibaratnya tuh kamu tuh kayak seolah-olah dia tuh gak kegapai buat kamu gitu. Tapi di Januari nanti ini bakalan ada pemenuhan ya, pemenuhan secara materi, sampai akhirnya kalian lupa sama cinta-cintaan ini gitu, sampai lupa rasa sakitnya. Tapi kalian tetap waspada nih, kalian tetap mantau kira-kira si cinta ini nih bakalan masih bisa ini enggak ya, masih bisa digapai nggak sih gitu. Jadi kadang-kadang nih di satu sisi kadang kamu ngerasa kalau ya aku serahin ke Tuhan, pasti Tuhan kasih ke aku. Tapi di satu sisi nanti ketika insecure-nya naik, pasti kayak aduh nggak kegapai. Nah gitu. Kayak gitu ya. Itu adalah kelompok pertama tuh. Kelompok kedua nih, kalau kalian memang punya mantan ya gitu, kalian punya mantan,
mantan kamu yang ciri-cirinya mungkin tadi ya disukai banyak orang, humble banget orangnya, terus ramah banget, dikenal banyak orang, terus kayak eh, dia juga segi kepemimpinan juga nggak perlu diragukan lagi, dia tahu apa yang dia mau, kalau lagi action tuh sat. Nah, dia ini ngerasa nyesel nggak lihat kamu kayak gitu, dari awal nggak lihat kamu gitu, dia baru lihat kamu nih sekarang ini, dia baru stalking kamu, dia baru eh, kayak mulai melirik ke arah kamu, mengobservasi kamu di baru sekarang gitu. Dan dia juga termasuknya kayak yang nggak langsung ngerasa gusuk gitu, yang biasanya tuh dia kayak apapun tuh sat, tapi karena apa ya, karena dia nyesel gitu loh, nyesel entah pernah nolak kamu atau nggak ngelihat kamu sama sekali, jadinya tuh kayak dia waspada, takutnya tuh kamu bakal bales apa yang sudah dia lakukan ke kamu gitu. Ada nggak nih yang kayak gini ya? Kita lihat lagi, kita punya express your love, ada very soon, ada free yourself. Oke. Jadi ya bakalan ada yang confessing, bakalan ada yang nembak kamu mungkin gitu kan, karena di sini ada express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Mungkin nggak akan ada orang di sini yang tadi yang mengincar kamu tadi ya, yang tadi lagi observasi kamu, orang ini nggak belak-belakan ngomong langsung kadang, karena dia ada takutnya, dia ada ngerinya nih, dia waspada banget gitu, takutnya ini tuh nggak, apa yang dia rencanakan tuh nggak sesuai gitu loh. Jadi makanya dia tuh kayak ngasih kalian tuh sinyal tipis-tipis gitu loh untuk mengekspresikannya. Mungkin nggak secara kayak word of affirmation, muji-muji kamu gitu, enggak gitu, karena yang aku lihat dari, karena dia ini kan King of Wands ini kan fire sign ya, King of Wands ini fire sign, jadi sekitaran Aries, Leo, Sagittarius, mereka ini makhluk-makhluk act of service gitu ya. Jadi nanti orang ini tuh memantau kamu, orang ini deket sama kamu sih, nggak jauh-jauh gitu, dan bakalan sering ngasih kamu bantuan gitu kan, kayak yang bakalan lebih sering kayak ya act of service lah gitu. Dan dia bakal memutuskan untuk maju ke kamu itu very soon, sebentar lagi kayak gitu, bakalan confess ya, bakalan nembak kamu sebentar lagi gini gitu. Makanya jangan terlalu ngontrol ya, jangan terlalu kontrol kapan datangnya, nggak usah ditunggu, nanti juga datang. Jadi jangan coba kontrol isi otak kamu juga, maksudnya kayak yang mungkin kalian mikir kayak aduh nih gimana kalau dia datang, aduh gimana dong gitu kan. Nah itu jangan, kayak free aja, biasa aja, santai aja, enjoy life gitu loh. Kamu gak perlu mikirin nih siapa lagi mantau kamu sebenarnya gitu kan, karena kalau misalnya kita terlalu ngontrol sesuatu jatuhnya kayak ngejar gitu. Jadi biarin dia yang ngejar ya, biarin dia yang ngerasa dusuk deh gitu, jangan kitanya. Terutama untuk kalian-kalian divine feminine udah diem santai, nggak usah ngerasa gerusuk, nanti juga dia datang gitu. Untuk kalian yang divine masculine, kalau divine masculine beda ya, harus cepet memutuskan, justru gitu, memutuskan gitu loh. Tapi jangan terlalu ngontrol hasilnya juga. Kamu kalau misalnya ngontrol hasilnya kayak harus banget nih dapet, harus banget nih diterima gitu, nggak kayak gitu caranya. Jadi jangan ada control issue ya itu. Oke, kita lihat lagi apa yang bisa kita dapetin dari sini. Dia ada yang ke flip tadi ada yang ke flip kan, oh ya, passion, a magnetic and seductive qualities around you at present, enjoy it. Oke, kalian bakal lebih semangat lagi, mungkin kalian bakal sering saling menggoda gitu. Ada aja lagi jatuh. Oh, nih ada ini, manifesting miracle, your dream is soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi
Kalau kalian mikirnya dia tidak termanifestasikan, ngerasa dia untuk kalian-kalian yang sad girl atau sad boy yang mikir kalau cinta kalian bertepuk sebelah tangan, sebenarnya kalian bisa manifestasikan itu. Gitu ya. Mimpi kamu, keinginan kamu tuh bakal jadi nyata asalkan percaya dan ikutin tuh guidance-nya dari Tuhan. Tuhan tuh biasanya kalau misalnya mau datengin orang ke hidup kita atau mau datengin doa-doa kita tuh pasti ada tanda-tandanya. Pasti kayak ada ya pokoknya entah itu dari alam, entah itu dari hewan, entah itu dari angka-angka, angels number nih pasti ada gitu loh. Dia mau datang atau gimana tuh pasti ada tuh tanda-tandanya. Cuma kalian kadang-kadang manusia susah untuk bacanya. Ini apa ya gitu. Padahal tuh udah gampang banget nih dimanifestasikan untuk kalian-kalian yang biasa manifestasi, yang sering berhasil. Nah, gunakanlah itu gitu tuh. Apalagi kalian-kalian yang udah lama banget nonton channel Regina, itu pasti udah ngerti dong caranya manifestasi. Tahu dong caranya berdoa yang benar kayak apa. Tahu dong cara narik sesuatu. Gunain ya, pokoknya intinya menggunakan law of attractions, law of assumptions juga gitu kan. Jadi ya gunakanlah ilmu-ilmu itu guys untuk dapetin ini ya. Jangan sad girl sad boy. Oke. Di sini ada tuh, ada Venus, terus di sini ada Capricorn, di sini ada first house. Oke, mulai dari sekarang fokus ke diri sendiri. Tadi jangan kontrol apapun, fokus ke diri sendiri. Kalau kalian pengen skincarean, kalian urus diri sendiri. Untuk kalian laki-laki mungkin yang bakal sering lakukan apapun yang kalian suka, mungkin futsal atau badminton atau apa lah, pokoknya sepak bola lah ya, kayak gitu hal-hal yang kalian suka, kalian balik ke situ, nanti dia datang gitu. Terus disiplin untuk mendisiplinkan diri sendiri untuk nggak kontrol sesuatu itu agak susah, apalagi untuk kalian yang memang udah biasa pasang planning A dan B, C, D gitu tuh. Itu mungkin agak susah untuk ngilangin kebiasaan untuk kontrol situasi gitu ya. Kalian udah harus belajar untuk nerima. Di sini ada Venus, ada Yin. Energinya Yin, Divine Feminine udah pasti receptive mode, harus dalam posisi menerima gitu. Menerima segala sesuatu dari Tuhan. Gitu ya. Nanti juga dia datang, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Balik ke energi Yin, menerima. Tadi mana Venus juga tentang keindahan. Mungkin kalian yang kepo siapa sih yang lagi mantau kalian, ini orangnya cakep cuma ya kepo ya, berawal dari kepo gitu. Kepo, cakep, atau memang orangnya juga suka keindahan gitu, bukan cuma cakep doang. Oke. Ini inisialnya ada D, ada S, ada X, ada W, ada Q, ada T lagi, ada A. Ini inisialnya DW SXAT Q. A. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiaknya ya. Ini zodiaknya ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Tapi kuat banget ada di Earth sign. Earth sign itu Taurus, Virgo, Capricorn. Tadi juga di sini ada indikator Capricorn juga. Jadi ya harus disiplin, tapi jangan kontrol sesuatu gitu. Tapi tetap harus dalam mode menerima energinya. Jadi seimbang gitu, ada yin, ada yang. Action iya, terima juga iya gitu. Oke. Aku kira cukup ya untuk file 3. Semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading lagi selanjutnya. See you.